Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Salam peternak burung murai batu Nusantara. Di video kali ini Sobat Kicau Mania, saya akan memberikan tips ya. Ini sering saya lakukan seperti ini ya. Apabila kalian punya telur-telur yang zong itu jangan keburu dibuang Sobat Kicau Mania. Itu banyak manfaatnya, bisa kita olah lagi ya. Baik kita racik ke jangkrik sebagai asupan kalsium dan lain-lain. Nah, di sini juga ada bumbu dapur ya. Kemudian ulat ongkong, jangkrik. Nah, bagaimana cara kita meracik pakan ya Sobat Kicau Mania, pakan racikan dan apa saja manfaatnya. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, di sini ada juga Sobat Kicau Mania ya, stimulan kita pakai. Tetapi di sini kombinasinya hanya sedikit saja karena ini berupa racikan Sobat Kicau Mania. Nah, kita akan berikan ke ulat Hongkong, tapi kita pilih ulat Hongkongnya yang kecil-kecil ya Sobat Kicau Mania, yang halus. Nah, biarkan itu makan sampai 3 menit ulat Hongkongnya. Nah, kemudian kita taburkan ke jangkrik juga hanya beberapa gram ya ini. Nah, seperti yang kalian ketahui Sobat Kicau Mania ya, stimulan ini banyak manfaat untuk menambah volume telur, kemudian menambah birahi ya kan, mengantisipasi agar tidak macet ya kan. Jadi multivitamin juga ini banyak manfaat, walaupun ini produk dari untuk ternak ayam sebenarnya Sobat Kicau Mania, tetapi banyak di kalangan Kicau Mania khususnya para peternak burung murai batu mengandalkan produk stimulan ini di peternakan murai batu. Nah Sobat Kicau Mania, ini kita berikan ke air ya. Kemudian nanti setelah ini kita akan masukkan telur yang zong itu Sobat Kicau Mania. Tapi kita pastikan dulu, kita senter bahwa telur itu benar-benar golden ya. Golden itu artinya kuning, tidak ada isi. Nah, sedangkan tepung bumbu sajiku ini apa manfaatnya Sobat Kicau Mania ya? Ini memang sebagai adukan ya, seperti bahan campuran. Nanti kita akan masukkan telur murai batu yang zong itu. Kita akan ambil sumber kalsiumnya Sobat Kicau Mania. Itu intinya, daripada dibuang mubazir ya kan, kita olah menjadi sumber kalsium. Kemudian tepung bumbu sajiku ini banyak manfaat, kalian bisa searching di Google. Nah, ini nanti kita jadikan makanan jangkrik atau minuman jangkrik ya Sobat Kicau Mania. Nah, biarkan jangkrik itu mengolah dengan perutnya. Kemudian jangkrik itu akan dimakan oleh burung murai batu. Nah, berbagai racikan ini banyak sekali saya gunakan di peternakan saya Sobat Kicau Mania. Nanti kita akan bongkar semua Sobat Kicau Mania. Ikuti terus videonya. Seperti yang kalian lihat Sobat Kicau Mania ya, saya pecahkan telur murai batu yang zong ini, isinya kuning artinya zong. Sebelumnya sudah saya senter Sobat Kicau Mania. Dan ini cangkangnya kita ambil Sobat Kicau Mania, tetap kita masukkan di sana sebagai adonan. Nanti di akhir video ya, kalian bisa lihat bahwa burung murai batu terutama induk betina itu sangat suka sekali memakan cangkang telur burung murai batu ini, karena ini sudah diracik. Nah, yang kedua, telur ayam ini Sobat Kicau Mania bisa kita taburkan stimulan ya, mumpung telurnya masih ada lendir seperti itu, masih segan, ada wadah jangkrik yang lebih besar dari ini ya, itu lebih bagus sebenarnya Sobat Kicau Mania. Itulah gunanya kalau kotak jangkrik ya atau wadah yang besar itu, kita bisa meletakkan di sana itu sayur-sayuran, buah-buahan atau pakan-pakan racikan untuk makanan jangkrik Sobat Kicau Mania. Nah, kita ambil ini cangkang telur Sobat Kicau Mania, telur ayam ya, yang sudah kita campur dengan stimulan. Ini boleh juga kita letakkan di dalam kotak jangkrik. Nah, karena kenapa Sobat Kicau Mania, di wadah jangkrik seperti ini dia menentukan pilihan. Di sana ada ulat ongkong, kemudian ada jangkrik ya kan, ada cangkang telur, dia boleh pilih Sobat Kicau Mania. Jadi murai batu kalian ini bisa melihat pilihannya, dia mau makan yang mana. Nah, ini semua juga asupan Sobat Kicau Mania ya. Kita meraciknya ini satu paket, atau kalian taburkan seperti ini saja. Di lantai kalian taburkan cangkang telur itu, kalian remukkan. Nah, setelah kita remukkan cangkang telur ini Sobat Kicau Mania ya, kita bisa tambahkan sedikit lagi stimulan kalau kita merasa kurang. Nah, itu kita akan remukkan lagi ya, kita akan ratakan lagi. Sebenarnya kita rekomendasikan cangkang telur ini Sobat Kicau Mania adalah cangkang telur segar, baik itu telur ayam maupun telur bebek. Nah, itu yang masih segar, masih ada lendirnya seperti itu, masih ada kandungannya Sobat Kicau Mania di sekitar kulit telur. Nah, itu bagus sebenarnya Sobat Kicau Mania, bukan cangkang telur yang sudah lama. Nah, kalau untuk pola makan seperti ini Sobat Kicau Mania, kalian bisa lakukan itu pada saat di pagi hari
siang hari atau sore hari itu sama saja, tapi saya melakukan ini di pagi hari karena ini dalam tahap burung murai batu saya ini ingin kawin dan bertelur. Itu rencananya seperti itu sobat kicau mania. Sambil kita menunggu dia bertelur, kita berikan dulu pakan yang mendukung asupan untuk bertelur. Dan jangan sampai burung murai batu ini kekurangan kalsium, karena kalau dia kekurangan kalsium dia akan buang telur, makan telur ya, dimakan sampai habis itu telurnya sobat kicau mania ya. Apalagi kalau dia tahu kalau telur itu memang ia butuhkan. Jadi burung murai batu ini tahu sobat kicau mania, kalau kalian menyalahkan burung kalian kenapa telurnya hilang dimakan, nah itu kita jangan langsung menyalahkan burung murai batu kita sobat kicau mania. Toh mereka juga butuh kalsium, jadi mereka memanfaatkan telur mereka sendiri untuk dimakan sebagai asupan kalsiumnya. Nah ini pakan racikannya kita bagi dua porsi sobat kicau mania, satu untuk di kandang 3, satu untuk di kandang 2 tadi sobat kicau mania ya. Nah burung murai batu betina ini ya, dia tahu jangkrik yang punya asupan itu kelihatan sobat kicau mania, dari aroma, kemudian dari kelincahan jangkrik. Makanya jangkrik ini kakinya tidak saya patahkan sobat kicau mania. Jadi burung murai batu ini tahu mana jangkrik yang masih segar seperti itu kan. Nah perut jangkrik ini kalau sudah kenyang dia akan gemuk sobat kicau mania. Burung murai batu ini tahu kalau jangkrik itu membawa asupan ya, jangkriknya sehat, artinya dia suka memakan jangkrik itu yang posisinya itu banyak dagingnya. Nah padahal di sana sudah kita campur ya pola makan jangkrik ini, semua nutrisinya itu diolah sama jangkrik, asupannya masuk ke jangkrik. Nah ekstimulan tadi sudah dimakan oleh jangkrik dan jangkriknya ini dimakan oleh burung murai batu. Nah itu teknik-tekniknya banyak sobat kicau mania ya. Setiap kali saya pemberian makan ini sobat kicau mania untuk di pagi hari, siang atau sore hari ya, murai batu saya ini terus memperhatikan kalau saya membawa makanan itu langsung saya lempar ke wadah jangkrik seperti ini. Dia mencari tahu ada makanan apa saja di dalam sana sobat kicau mania. Jadi tujuan cara seperti ini agar murai batu ini tahu sobat kicau mania ya, apakah dia ingin makan cangkang telur ya kan, ingin makan jangkrik atau ulat Hongkong. Nah semuanya sudah kita racik sobat kicau mania. Itu cara efektif. Kelihatan di sana sobat kicau mania ya, bahwa murai batu saya ini lebih suka makan cangkang telur dari burung murai batu yang zong sobat kicau mania ketimbang cangkang telur dari ayam. Nah memang kalau untuk di kandang 2 saya ini sobat kicau mania ya, sulit saya untuk memberikan asupan kalsium karena dia susah makan cangkang telur. Padahal di cangkang telur itu banyak sumber kalsium. Akhirnya saya meracik ya, saya gunakan telur murai batu yang zong, kita racik karena mereka suka cangkang telurnya yang lunak. Jadi seperti itulah caranya sobat kicau mania. Dan cangkang telur itu sudah kita campur dengan adonan dan estimulan tadi sobat kicau mania. Jadi membawa aroma serta rasanya yang berbeda. Jadi murai batu ini penasaran dan memakannya. Nah akhirnya kita mendapatkan sumber kalsium yang tepat untuk murai batu kita yang sedikit bertingkah. Karena murai batu betina saya ini sobat kicau mania dari dulu memang malas ya makan cangkang telur ayam secara langsung, kita remukkan, kita taburkan ya kan, itu malas. Nah kalau untuk saya blender itu terlalu repot. Jadi kita ambil saja langkah yang praktis, sederhana dan cepat seperti ini sobat kicau mania ya. Jadi kita mengajarkan burung murai batu kita ini untuk mendapatkan asupan kalsium yang baik. Karena murai batu ini kalau kekurangan asupan dia akan bertingkah dan banyak masalah sobat kicau mania. Itu perlu digarisbawahi khususnya pemula. Nah aplikasi racikan ini sobat kicau mania cocok juga untuk murai batu yang sudah produksi lama dan tiba-tiba macet. Nah kita bisa gunakan aplikasi ini untuk mendukung pola makan dan asupan yang tepat sobat kicau mania. Karena murai batu yang sudah produksi lama itu tentu saja kondisinya akan melemah dan lama-lama akan macet dan menurun produktivitasnya. Nah di sini sobat kicau mania ada cangkang telur murai batu yang zong ya, ada sisa sedikit ya. Saya akan coba langsung memberikan kepada murai batu di kandang 3. Nah ini untuk membuktikan agar kalian menonton ya, bahwa murai batu ini
jika kita memberikan pilihan cangkang telur mulai dari telur bebek, telur ayam ya kan, atau telur burung puyuh, atau telur burung murai batu itu sendiri sobat kicau mania ya, dia akan memilih sobat kicau mania mana yang lebih lunak teksturnya, tentu saja dia akan makan. Nah ini sudah kita racik, kita campur dengan adonan tadi sobat kicau mania, aromanya sudah berubah, kemudian rasanya pun sudah berubah. Nah ini juga sudah tercampur oleh ekstimulan. Kita lihat sobat kicau mania apakah dia akan memakannya. Nah jika dia memakannya, memang murai batu ini butuh kalsium namanya sobat kicau mania, karena dia tahu itu sumber kalsium. Sobat kicau mania, jangkrik ini sudah kita racik ya kan, sama ekstimulan, karena jangkriknya makan ekstimulan. Kemudian jangkrik itu sudah makan adonan dari tepung yang kita gunakan tadi sobat kicau mania. Kita buat adonan dari telur murai batu. Telur murai batu yang zong kita aduk isinya sama cangkang telurnya dengan campuran ekstimulan tadi sobat kicau mania. Nah ini benar-benar trik yang bagus untuk pemberian asupan agar burung ini cepat birahi lagi, kemudian cepat bertelur lagi dan mendapatkan asupan kalsium. Jadi kesannya komplit sobat kicau mania. Nah ini ide kreatif kita sendiri sobat kicau mania. Dan kita sebagai seorang penangkar dituntut harus lebih cerdas sobat kicau mania, karena banyak masalah yang akan kita hadapi di kemudian hari. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.